Hanya karena satu kalimat dari pamannya. Gadis ini yang berpura-pura lumpuh selama 10 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, para pria muda sering memanjat melalui jendela ke dalam ruangan. Bahkan berbaring di samping gadis itu. Mereka tidak tahu malu dan mengatakan dia adalah harta mereka. Untung ada yang mengetuk kamar. Sebelum pergi, preman itu tidak lupa mencium pipi gadis itu. Gadis itu sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Malah senang kali ini. Karena setidaknya mereka tidak digunakannya secara berlebihan. Orang yang memasuki ruangan itu adalah pengasuhnya. Tapi dia bukan hal yang baik. Mengejek sarkasme setiap hari. Menyebutnya sampah. Pengasuh itu bahkan mengeluarkan gunting dan mengancam akan membuatnya kencing di celananya. Parahnya, setiap hari pengasuh menyalakan speaker dengan volume penuh. Lalu menari di depannya. Gadis itu hanya bisa bersabar. Satu-satunya hal yang tidak tahan adalah pengasuh memanggil pengawas daerah untuk masuk ke rumah, atas nama mengunjungi gadis itu. Tapi itu semua trik mereka. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sedap dipandang yang tidak dilihat oleh siapapun. Tidak dapat menolak, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Tetapi dalam menghadapinya, jika tetap pengecut dan diam, itu tidak membawa kedamaian bagi gadis ini. Gadis yang disiksa oleh mereka untuk waktu yang lama tidak bisa tidur dengan tenang. Di tengah malam seseorang diam-diam membuka selimut gadis itu. Saat itu, gadis tertidur tanpa menyadarinya. Sampai keesokan paginya, baru membuka matanya, dia baru tahu. Ada seorang pria berbaring di sampingnya. Gadis itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorongnya ke bawah. Tanpa diduga, pria itu berdiri dan kentut. Kemudian melompat kembali ke tempat tidur dan tidur lagi. Bahkan mengangkat pantatnya untuk mendorongnya ke tempat tidur. Sampai dia bereaksi. Gadis kecil sedang berjuang dengan tempat tidur. Melihat itu, pria itu mengangkat gadis. Lalu dengan paksa menjatuhkannya dari atas ke tempat tidur. Tindakan itu membuat gadis itu ketakutan. Dia bahkan tidak tahu dari mana pria ini. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Lalu dia memindahkan meja dan kursi. Lalu mengangkatnya dan memaksanya duduk di kursi. Selanjutnya dia melepas sabuk di celananya. Gadis itu merasa ada yang tidak beres. Cepat ambil garpu dan serang. Akibatnya, pria itu mendorongnya ke lantai. Sampai dia membawanya ke kursi. Gadis itu tidak lagi berani melawan. Jadi apa yang dia inginkan? Berdiri di depan gadis itu. Pria itu langsung melepas ikat pinggangnya. Gadis itu mengambil garpu dan menyerang. Hasilnya didorong ke lantai oleh pria itu. Setelah diletakkan kembali di kursi, pria mengeluarkan ikat pinggangnya. Lalu kencangkan dia ke kursi. Ini adalah saat dia bereaksi. Ternyata pria itu hanya ingin dia makan saat duduk. Tetapi gadis itu tidak berani makan. Karena dia tidak mengenal pria ini. Hanya bisa melihatnya melahap daging. Sampai dia mengambil piring makanan gadis itu. Gadis itu baru saja lengah. Gunakan garpu untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Tetapi karena lumpuh selama bertahun-tahun. Ditambah lagi sudah lama sekali dia tidak makan daging. Perutnya tidak bisa menerimanya. Membuat tubuhnya mulai muntah. Pria itu membawanya ke kamar mandi. Bantu dia membersihkan tubuhnya. Meskipun bertindak sederhana dan kasar. Tapi gadis itu bisa melihat dia sedang merawat dirinya sendiri. Dia hanya tidak tahu itu pada saat itu. Pria bisu ini adalah pamannya. Meskipun dia membunuh seseorang, dan harus masuk penjara. Sekarang dia sakit parah dan telah dibebaskan. Malam itu preman memanjat melalui jendela untuk mengganggu gadis itu. Paman ada di sana saat ini. Paman mengambil kecapi dan memukul pria itu. Setelah kejadian itu, paman menggunakan kayu untuk menutup jendela. Sejak saat itu, tidak ada yang mengganggunya lagi. Sejak hari itu, dia membuatkan makanan lezat untuknya setiap hari. Bantu keponakan membersihkan kebersihan pribadi. Tapi tidak pernah melakukan sesuatu yang melebihi batas. Gadis kecil itu dirawat dengan cermat oleh pamannya. Merasakan kehangatan rumah untuk pertama kalinya.
Tapi penampilan si paman buat pengawas area dan mantan pengasuh sangat kesal karena gadis itu sudah memiliki seseorang untuk diurus. Mereka akan dianggap menganggur. Tidak bisa menerima dukungan uang dari gadis itu lagi. Mereka menggunakan alasan karena paman membunuh orang. Ingin memaksa paman untuk meninggalkan rumah ini. Semua ini didengar oleh gadis itu. Gadis itu juga mengetahui identitas pamannya. Akhirnya dibawa perlawanan tegas gadis itu. Masa hangat dianggap sudah berakhir. Selanjutnya, seorang polisi datang berkunjung. Membuat si paman merasa sangat kesal. Dia mengancam paman jika dia tidak pergi dari sini. Dia akan bercerita bahwa si paman sudah membunuh ibu keponakannya. Dan beritahu dia penyebab pembunuhan itu. Setelah lama bergumul dengan pikiran, paman tetap memutuskan untuk tidak memberi tahu gadis itu. Sebelum pergi, dia membuat sarapan yang lezat untuk gadis itu. Gadis itu agak bingung sekarang. Sampai dia melihat kopernya. Segera mengerti segalanya. Tidak peduli bagaimana paman menggunakan tangannya untuk menjelaskan. Gadis kecil itu terus menatap tumpukan barang bawaan di dekat dinding. Sampai dia tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Gadis kecil berteriak. Kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyeka semua makanan di atas meja. Tetapi paman tetap memutuskan untuk pergi. Keponakannya kembali ke kehidupan gelapnya sebelumnya. Malam itu, putra kepala desa menyelinap ke kamar gadis itu lagi. Dia menceritakan semua tentang masa lalunya. Ternyata setelah ayahnya meninggal, paman di sebelahnya selalu menjaga ibu dan anaknya. Tetapi lelaki di desa itu melihat kecantikan ibunya. Kemudian menyebarkan desas-desus palsu antara paman dan ibunya. Dan mencari peluang. Ajak kaki tangannya untuk menggertak ibu gadis itu. Mereka bahkan memotong tenggorokan. Membuat paman bisu. Buat TKP palsu, ubah paman menjadi penjahat dan masukkan dia ke penjara. Setelah anak kepala desa berkata semua hal ini, dia mulai berurusan dengan gadis itu. Pada saat kritis itu, paman meledak dari kegelapan. Ternyata dia selalu diam-diam melindungi keponakannya. Pada akhirnya anak kepala desa meninggal di kaki pamannya. Saat itu juga, gadis itu seperti terbangun. Dia tidak memilih untuk diam dan berkompromi. Tapi ingin balas dendam. Itu sebabnya dia mengubah gaya rambut dan riasannya begitu cantik. Pertama, dia menemukan pengasuh untuk mengkritiknya. Lalu menuangkan segelas penuh air ke wajahnya. Suruh dia untuk memancing pengawas area ke sini. Kemudian berakting seperti yang mereka lakukan dengannya. Pengasuh itu berlutut di lantai dengan rantai di lehernya. Dia dengan panik melepas celana pria itu. Pria itu berteriak jangan lakukan itu. Pengasuh itu menamparkan wajahnya dengan keras. Lalu pegang tubuh pria itu. Pengasuh duduk di atasnya. Selanjutnya, pukul wajahnya. Ini yang kamu bilang. Maka biar aku memberi kamu kepuasannya ya. Pengasuh mengambil gunting dari lemari. Tidak perlu lagi kata-kata untuk memotong bahan di bawah pengawas. Dia berteriak kesakitan di seluruh rumah. Tetapi semua hukum sebab dan akibat saja. Karena dia terus-menerus menindas gadis yang lumpuh di tempat tidur. Balas dendam gadis itu baru saja dimulai. Sasaran selanjutnya adalah kepala desa. Anaknya belum pulang selama 2 hari. Mengikuti jejak terakhir adalah kamar gadis itu. Dia dengan panik menggedor pintu. Tapi di dalam sangat sepi. Wali kota agak khawatir. Tepat pada saat itu, wajah berbunga-bunga pengasuh itu keluar. Mengejutkan kepala desa dan jatuh ke tanah. Dia meninggal di tempat. Setelah paman selesai menangani tubuh itu, telah menghapus semua pelindung jendela. Malam itu preman memanjat melalui jendela lagi. Baru saja masuk dan terkena sinar inframerah. Lalu si paman bergegas. Di bawah lampu berkedip. Preman yang telah ditangani ditumpuk di satu sisi. Sekarang hanya satu tujuan akhir. Itu si polisi. Paman mendorongnya untuk menemukan rumahnya. Tak disangka, pria ini berinisiatif mencari gadis itu. Baru saja masuk dan memanggil namanya.
Tetapi pada siang hari tidak ada yang menjawab. Dia memiliki firasat buruk. Bersiap untuk menarik senjata. Paman yang bersembunyi muncul lagi. Lalu tahan panah untuk membidik lawan dengan benar. Dia mengambil pistol dari polisi. Semuanya terpecahkan pada akhirnya. Ketika paman menjemput cucunya, paman mulai batuk tanpa henti. Pada akhirnya dia muntah darah dan jatuh ke tanah. Penyakit pamannya tidak mengizinkan dia untuk melindungi cucu perempuan lagi. Paman menatap keponakannya dan menangis. Tapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia memikirkan saat ibu keponakannya dibunuh. Dia pribadi memberitahu keponakannya, "Bodohlah jika kau ingin hidup.